Kampanye anti politik uang bukan hanya sekali dua kali dilakukan dan kampanye ini menyebar hingga ke pelosok. Namun nampaknya harapan agar pemilu terbebas dari aksi tak jujur itu masih jauh panggang dari api. Hasil penelitian sejumlah lembaga menyebut calon pemilih masih menganggap wajar politik uang, sebuah peluang besar bagi pemilik modal untuk bisa menuju ke Senayan. Ya, pemirsa, apa saja yang dimaksud dengan politik uang? Berdasarkan definisinya di Undang-Undang, politik uang bukan hanya memberi uang, tapi juga barang dan jasa yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) di 15 kota besar selama periode kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan ditemukan lebih dari 300 dugaan politik uang. Yang terbanyak bukan pemberian uang, melainkan pemberian barang. Berapa sih besaran uang yang diberikan untuk mempengaruhi pemilih? Kita lihat. Pemirsa, Anda mungkin tak percaya, tapi kisaran uang yang diserahkan ke calon pemilih adalah dari Rp5.000 hingga Rp200.000. Politik uang kisaran Rp5.000 ini banyak ditemukan di Provinsi Banten. Ketidakpahaman masyarakat justru dimanfaatkan oleh segelintir caleg untuk meraup keuntungan pribadi. Ya, sementara untuk pemberian barang, ragamnya juga cukup banyak seperti pemberian pakaian. Pakaian yang dimaksud di sini bukan atribut kampanye, juga pemberian sembako, alat rumah tangga, bahkan juga elektronik. Selain itu juga banyak barang-barang lain yang diberikan. Sementara yang dimaksud dengan pemberian jasa adalah seperti mengadakan pesta hiburan rakyat, layanan kesehatan gratis, dan janji-janji uang atau barang. Kapan politik uang ini dilakukan? Kita lihat, pemirsa. Penelitian ICW yang dilakukan di 3 masa, yakni di masa kampanye, masa tenang, dan hari pencoblosan atau hari pemungutan suara, menemukan adanya kasus politik uang di 3 masa itu. Berdasarkan penelitian, ada 2 hal yang terjadi, yakni vote buyer atau membeli suara, dan ada juga yang disebut vote broker atau maklar suara dalam pemilu. Uang yang diberikan ada yang sebelum pencoblosan atau disebut juga prabayar, ada juga yang setelah pencoblosan atau disebut juga pasca bayar. Jika dibuat kategori, maka ada 4 varian calon legislator yang bertarung kemarin, pemirsa, yakni untuk tingkat DPRD tingkat 1 dan 2, DPR RI dan DPD. Mana yang paling banyak melakukan politik uang? Secara berurutan ternyata calon legislator untuk DPRD tingkat 2 lebih banyak melakukan politik uang. Disusul DPR RI, DPRD tingkat 2, dan DPD. Dengan cakupan wilayah yang lebih sempit dan persaingan kandidat yang kuat di tingkat DPRD tingkat 2 diduga sebagai pendorong terjadinya politik uang. Ya, pemirsa, dari 15 provinsi yang jadi bahan pemantauan ICW, ternyata Banten menempati posisi teratas mengenai masifnya politik uang. Ada 36 temuan di sana. Bahkan di provinsi ini calon legislator ada yang membeli suara hanya dengan harga Rp5.000. Ya, di bawah Banten, wilayah yang paling banyak ditemukan politik uang adalah di wilayah Sumatera, yakni di Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, termasuk juga Sumatera Utara dan Aceh. Kemudian ada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, dan pemirsa, bahkan ibu kota negara Indonesia, Jakarta, termasuk yang paling sedikit terjadi politik uang. Selain itu juga ada Nusa Tenggara Timur. Dari catatan ICW, sejak era reformasi, maka pemilu 2014 ini adalah pemilu yang paling banyak temuan politik uangnya. Angkanya meningkat tajam, bahkan lebih dari 100% peningkatannya dibandingkan pemilu sebelumnya. Dan yang pemirsa perlu ingat adalah penelitian ini dilakukan di 15 provinsi. Angka ini berpotensi melonjak tinggi jika dilakukan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Let's Vote kali ini. Saya Rudian Danu, Let's Vote, jangan golput.